Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara, peristiwa Ramadan bukan sekedar peristiwa ritualitas belaka yang di dalamnya kita bicara soal target menuntaskan qiyamul lail, mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak bilangan-bilangan tasbih. Tetapi Ramadan lebih dari itu. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya manusia itu untuk sekali waktu mengambil jeda terhadap babak-babak perjalanan kehidupannya. Jeda itu bicara tentang ikhtiar mengetuk batin kita masing-masing. Mengapa? Karena durasi perjalanan hidup kita seringkali terlalu lama bicara tentang peristiwa-peristiwa yang di luar. Kita terlalu lama menghabiskan waktu melihat keluar, menyimak yang di luar, bahkan menyimpulkan hal-hal di luar, sementara jarang kita menggunakan kesempatan hidup ini untuk mengetuk pintu batin kita masing-masing. Dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Adam dinukilkan bagaimana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi golongan orang-orang yang merugi. Apa yang menarik dari redaksi doa yang sekaligus menjadi bahagian dari ayat Al-Quran ini? Yang pertama adalah Nabi Adam tidak bicara tentang posisinya sebagai nabi, juga tidak bicara tentang posisinya sebagai manusia pertama. Tapi dia meneladankan kepada anak cucunya bahwa kelak engkau melakukan kesalahan, beginilah caranya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam memberikan satu contoh bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia tidak cukup hanya terpaku di tempat, hanya berkata bahwa saya punya salah, saya banyak dosa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ia berburu kembali ke jalan kebenaran, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa kembali ini sekali lagi tidak sekedar didasarkan pada pengakuan dosa, tetapi di dalamnya juga kita bicara soal ketegaran jiwa, meletakkan harapan yang sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan dosa penting, tapi anak tangga setelah pengakuan dosa adalah pengharapan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Disinilah letak pentingnya memposisikan bulan Ramadan sebagai cara yang paling jitu di hadapan Tuhan untuk kembali kepadanya. Ramadan ibarat sajian Tuhan, kuliner yang paling indah yang disajikan selama sebulan penuh untuk dinikmati oleh seluruh hambanya. Ramadan dititipkan Tuhan ke dalam babak kehidupan kita ini untuk mencari mana hamba-hamba yang tidak sekedar mengakui dosa,
tetapi juga ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita akan menemukan berbagai macam redaksi yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan, syahrul maghfirah. Tapi jangan lupa, diksi-diksi itu, istilah-istilah syahrul maghfirah hanya akan menjadi pepesan kosong jika tidak dilakukan dengan cara berdiri tegak, mengakui sekian banyak daftar dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan dan pertaubatan jangan pernah hanya disimak pada babak-babak akhir perjalanan Ramadan. Justru sebaliknya, mari kita sambut Ramadan itu dengan perburuan memperoleh ampunan mulai dari awal Ramadan hingga berakhirnya bulan suci Ramadan. Itu sebabnya dalam syair Arab dikatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang bertuhan. Jangan jadi orang yang hanya memiliki kesadaran situasional saja, kesadaran bulan Ramadan saja. Jadilah orang yang bertuhan. Maksudnya apa? Sifatilah sifat-sifat ilahiyah itu. Teladanilah sifat-sifat Nabi Muhammad. Teladanilah sifat-sifat Nabi Adam. Yang betapapun banyak kesalahan dilakukan oleh umat manusia. Kesalahan lahiriah, kesalahan batiniah, kesalahan yang dilakukan di ruang terbuka, kesalahan yang dilakukan di ruang-ruang tergelap dalam kesendiriannya. Semua itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak sekedar diampuni, tapi kita juga ingin agar daftar kesalahan, dosa, kehilafan itu dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Al-Quran itu menyebutkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maknanya taubat bukan sekedar mengupayakan agar dosa hilang, tapi juga ingin mengikrarkan sepenuh hati di hadapan Tuhan bahwa kita memang benar-benar ingin kembali kepadanya. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.